Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfuzah, mahasiswi PPG Daljab Bahasa Indonesia Angkatan 4 Universitas 11 Maret akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah. Karena masih masa pandemi, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Anissa Putri hadir, Nismawati, Rasti, Dela, Rehan Sultan, Ririn, Rifa, Tiara, hadir Tiara, Komang, iya, Irza, Hakim, Ekaria. Ya. Jadi satu orang tidak hadir. Ripa ya, sedang sakit. Semoga si Ripa sempat sembuh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi apa? Pidato persuasif. Iya, pidato persuasif. Siapa yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Iya, pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. ya melakukan sesuatu. Jadi pada hari ini kita memasuki materi cerita pendek ya. Pada kompetensi dasar, kalian lihat pada layar. Jadi kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu kompetensi 3.5, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca. Nah, sedangkan indikator yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun Karya sastra. ya, tema, penokohan, amanat yang tersirat dalam teks cerita pendek yang dibaca. Nah, sedangkan indikator yang kedua, menentukan unsur pembangun karya sastra, tema, penokohan dengan bukti yang mendukung
dari teks cerita pendek yang dibaca. Nah, itu indikatornya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian memahami cerita pendek, siswa dapat menentukan unsur pembangun karya sastra, tema, penokohan, dan amanat dalam cerita pendek dengan tepat dan cermat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan unsur pembangun karya sastra, tema, penokohan, dan amanat dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Ya. Sekarang kalian amati video berikut ini. Halo sahabat Bahagia Studio, bertemu kembali dengan kami di sesi cerpen motivasi. Kali ini berkisah mengenai kapak dan penebang kayu. Tonton video ini sampai selesai karena ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita inspiratif ini. Ini dia ceritanya. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu. Melihat keinginan yang besar dari pemuda itu, saudagar kayu memberikan pekerjaan sebagai penebang pohon dengan upah yang lumayan. Untuk menunjukkan kesungguhannya, si pemuda bertekad akan bekerja dengan sangat keras. Keesokan harinya, si pemuda datang ke hutan di mana dia akan menebang kayu dengan membawa kapak yang telah diberikan oleh saudagar kayu. Hari pertama, pemuda itu berhasil menebang 21 batang kayu. Wah, hebat, kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu memuji. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Namun sayangnya, hari itu ia hanya berhasil menebang 18 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia pun menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf atas pekerjaannya yang terus menurun. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian si saudagar kayu bertanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan?" "Mempertajam." "Saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya sangat sibuk menebang pohon," jawab si penebang kayu. "Cobalah secara rutin asah kapakmu sebelum bekerja dan coba lihat hasilnya," si saudagar memberikan saran. Setelah si pemuda secara rutin mengasah kapaknya, hasil kerjanya kembali meningkat dan sangat memuaskan. Sahabat Bahagia Studio, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang hebat untuk menebang kayu. Namun, pada awalnya dia tidak memiliki sikap yang tepat untuk mendapatkan hasil dalam tugas tersebut. Sama seperti yang kapak yang harus terus diasah, kita juga harus melestarikan dan meningkatkan aset terbesar yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Ini berarti kita harus menjaga serta meluangkan waktu, memastikan kebutuhan diri kita tercukupi. Ada 4 aspek yang harus kita perhatikan untuk hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah fisik. Pastikan kita selalu memakan makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yang kedua adalah sosial atau emosional, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah aspek pikiran. Caranya dengan cara terus belajar, membaca, menulis, ataupun mengajar. Dan yang terakhir adalah aspek rohani, berarti menikmati keindahan alam, meditasi, menikmati musik, ataupun seni. Jika kita bisa memadukan keempat aspek ini dengan kerja keras, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Itulah cerita mengenai kapak dan penebang kayu. Jangan lupa share dan subscribe cerita inspiratif ini ya. Sampai jumpa. Dari video yang telah kalian saksikan tadi, siapa yang bisa menyebutkan informasi? Ya? Cerita tentang penebang kayu. Cerita tentang seorang penebang kayu. Apa lagi? Yang kalian lihat dari video tadi? Saudagar kaya. Adanya seorang saudagar kaya. Apa lagi? Apa lagi? Ya.
penebang kayu yang bekerja dengan keras. Iya. Jadi kira-kira apa manfaat dari kita mempelajari cerita pendek? Ya. Untuk hiburan. Ya, selain untuk hiburan, apa manfaatnya? Menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan. Selain itu, apa lagi manfaat kita mempelajari cerita pendek? Ya. Sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran. Apa lagi manfaatnya? Ya, Sumang. Ada pesan moral. Ada pesan moral. Nah, yang paling penting dalam sebuah cerita pendek itu ada pesan moral. Jadi dari pesan moral yang disampaikan pada cerita pendek, kita dapat mengambil pelajarannya. Seperti itu. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan kalian, nah, apa manfaatnya mempelajari cerita pendek? Yo, siapa yang tahu manfaatnya? Kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari sebuah cerita. Kita dapat mengambil Dan sebuah pelajaran dari sebuah cerita. Ada yang berpendapat beda, berpendapat lain. Selain mengambil pelajaran, apa lagi? Jika dikaitkan dengan kehidupan kita, manfaatnya? Ya? Kita dapat mencontoh hal yang baik dari cerita. Ya, kita dapat mencontoh perbuatan yang baik dari sebuah cerita. Nah, itu manfaat dan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi banyak sekali manfaat kita mempelajari cerita pendek. Sekarang kalian buka buku pelajaran halaman 84. Nah, di sana ada sebuah cerita pendek. Kalian amati cerita tersebut. Sepatu butut. Entah sudah berapa kali aku mengatakan padanya untuk mengganti sepatu bututnya itu. Kalau sepatu itu masih layak pakai sih, mungkin tidak apa-apa. Tetapi sepatu itu sudah kelihatan sangat kumal, jauh dari kategori layak pakai. Walaupun orang tua kami bukanlah orang yang kaya, tapi kurasa mereka masih mampu membelikan Andi sebuah sepatu baru yang lebih layak pakai. Entah mengapa pula, hanya aku yang selalu memperhatikan sepatu bututnya Andi. Sepatu butut itu begitu mengganggu pandanganku. Orang tua kami tidak pernah protes kalau Andi mengenakan sepatu buntut itu lagi. Pagi ini kami akan berangkat sekolah. Lagi-lagi sepatu butut itu lagi yang kuperhatikan. Tidak ada yang lain yang kuperhatikan dari Andi. Aku juga malas bila berjalan dengannya. Aku malu bila harus berjalan dengannya seperti berjalan dengan seorang gembel. Sepatu buntut itu begitu mengganggu pikiranku. Kenapa Andi tidak minta sepatu baru saja biar keren seperti teman-temannya, si Ipan dengan sepatu ketsnya, atau seperti Dodi dengan sepatu sportnya. Di suatu malam aku berpikir untuk menyingkirkan sepatu butut itu. Aku berencana membuangnya pada suatu malam, karena aku tahu ia akan mencucinya pada hari Minggu. Jadi kalau pada hari Minggu ia tidak menemukan, masih ada kesempatan untuk membeli yang baru, sehingga ia masih bisa masuk di hari Seninnya. Untuk membuang sepatu butut tentu saja tidak memerlukan rencana yang rumit. Cukup sederhana saja, pasti aku bisa melakukannya. Hanya tinggal menunggu Andi tidur di malam hari, dan kemudian aku tinggal menjalankan misinya. Hari yang kunantikan pun tiba. Segera aku bersiap menjalankan misiku. Kulihat Andi sedang tidak ada di rumah. Nah, dari cerita yang telah kalian baca tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu cerita pendek? Cerita yang kisahnya pendek. Nah, siapa lagi yang ingin menambahkan? Cerita pendek adalah cerita atau kisah pendek dengan jumlah kata antara 1000 sampai 2500 dengan memberikan kesan tunggal dan ceritanya terpusat pada salah satu tokoh. Ya.
Jadi di dalam cerita pendek terdapat beberapa unsur pembangun cerpen. Ya, jadi pada kesempatan ini kita hanya membahas unsur pembangun yaitu tema, penokohan dan amanah. Jadi unsur pembangun yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, apa itu tema? Siapa yang bisa? Tema adalah gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Iya, adalah gagasan pokok yang menjadi dasar suatu cerita. Nah, dalam sebuah cerpen ada tema. Selain tema, apa lagi tadi? Unsur pembangun yang lain? Tokoh. Penokohan. Ada yang tahu penokohan itu apa? Watak. Ya, watak. Apalagi selain watak? Sifat tokoh dalam cerita. Nah, dari cerita yang kalian baca tadi, siapa yang bisa menyebutkan sifatnya? Sifat salah satu tokoh dalam cerita yang dibaca tadi? Yang ini. Siapa? Tokoh siapa itu? Ya, dari cerita tadi. Andi. Siapa? Rodi. Siapa lagi? Ivan. Siapa lagi? Dan aku. Nah, siapa yang bisa menyebutkan sifat si aku? Aku bersifat antagonis, tokoh yang bersifat jahat. Ya, si aku memiliki sifat yang jahat. Siapa yang bisa menyebutkan bukti pada teks kalau si aku itu orangnya jahat? Dia ingin membuang sepatu milik Andi. Ya, selain tokoh aku, sifat yang lain dari tokoh yang berbeda. Selain aku tadi siapa lagi tokohnya? Andi. Bagaimana sifat Andi? Sederhana. Bukti pada teks yang menunjukkan kalau si Andi ini sederhana. Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Ia masih mau memakai sepatu itu walaupun sepatu itu sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Iya, ia masih mau memakai sepatu meskipun Sepatu itu tidak layak dipakai. ya. Unsur pembangun cerita pendek selanjutnya yaitu apa? Amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan dalam cerita. Pesan dalam cerita. Ada yang ingin menambahkan? Amanat adalah ya? Pesan yang disampaikan, pesan yang disampaikan dalam cerita. Iya, pesan Yang disampaikan pengarang dalam cerita. itu adalah amanat pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, apa amanat dari cerita yang tadi yang kalian baca? Siapa yang bisa menyebutkan amanatnya? Tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, tidak boleh meremehkan orang lain. Selain itu, apa lagi pesannya? Ya, Kita harus menghargai milik orang lain. kita harus menghargai milik orang lain. Selain itu, Rilin, tambahkan. Apa amanatnya? Sesama saudara kita harus saling menghargai. Nah, sekarang kalian akan berkelompok. Satu kelompoknya nanti terdiri dari 4 orang. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti kalian menjawab LKPD mengenai cerita pendek. Temanya apa ya? Kesedihan dan kerinduan pada orang-orang yang disayang. Nggak tahu kamu.
Ini harus dibaca ya? Malu ya? Aku mau baca lo. Aku deh waktu lemah dan penakut. Temanya unsur-unsur pengantar. Jadi nanti cari unsur pendukungnya pada cerita. Ini kan ceritanya. Nah, jadi cari unsur pendukungnya pada cerita. Misalnya temanya apa? Cari unsur pendukungnya di sini. Di tema, ya. Selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, kita akan presentasi. Jadi kalian pilih salah satu dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita mulai ya dari kelompok tema. Ayo, silakan kelompok tema. Saya dari kelompok tema ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Unsur pembangun cerpen, tema, kesedihan dan kerinduan pada orang-orang yang disayang, bukti pendukung pada teks, entah apa yang membawa lamunanku pada sosok bapak yang tiba-tiba mendiami benakku. Tokoh dan penokohan, aku lemah dan penakut, bukti pendukung pada teks. Kakak, aku masih takut dan benci hujan sampai saat ini. Tahukah kakak kalau aku selalu berharap kakak ada bersamaku di tengah hujan? Kakak penyayang, aku menangis ketakutan dan kakak bersusah payah menenangkanku. Aku membenamkan kepalaku dan pelukan kakak. Tokoh dan penokohan, bapak penyayang dan bijaksana, bukti pada teks. Bapak memelukku dan kakak bersamaan. Aku dan kakak dibiarkan berdua di teras rumah sebagai hukuman. Amanat, jaga dan sayangilah orang-orang yang kalian sayangi sebelum mereka meninggalkanmu. Bukti pendukung pada teks membuat saya harus berlinang air mata merindukan Bapak. Coba kelompok penokohan dan kelompok amanat memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok tema. Ya, kelompok penokohan. Kelompok tema jawabannya sudah lengkap dan jelas, dan jawabannya sama dengan kelompok kami. Nah, jawabannya sama. Jawabannya sudah lengkap dan jelas. Bagaimana dengan kelompok amanat? Jawaban kelompok kami sama dengan kelompok tema. Nah, sekarang giliran kelompok penokohan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Unsur pembangun cerpen, tema, kesedihan dan kerinduan pada orang-orang yang disayang. Unsur pembangun cerpen, bukti pendukung pada teks, entah apa yang membawa lamunanku pada sosok bapak yang tiba-tiba mendiami benakku. Tokoh dan penokohan, aku lemah dan penakut, bukti pendukung pada teks. Kakak, aku masih takut dan benci hujan sampai saat ini. Tahukah kakak kalau aku selalu berharap kakak ada bersamaku di tengah hujan? Kelompok penokohan, sebutkan tokohnya dari cerita tadi. Kakak, bagaimana sifatnya? Penyayang, bukti pada teks. Aku menangis ketakutan dan kakak berusaha payah menenangkanku. Aku membenamkan kepalaku dalam pelukan kakak. Ya, selain penyayang, apakah kakak memiliki sifat lain? Keras hati. Ya, keras hati. Bukti pada teks. Kakak bertahan pada prinsipnya memusuhi bapak sampai tak ada lagi di dunia. Ya. Bapak penyayang dan bijaksana. Bapak memelukku dan kakak
bersamaan, penyayang. Aku dan kakak dibiarkan berdua di atas rumah sebagai hukuman bijaksana. Amanat membuat saya harus berlinang air mata merindukan Bapak. Demikian tadi presentasi dari kelompok penokohan. Sekarang kelompok tema, boleh menanggapi atau kelompok amanat. Ayo kelompok tema dulu, berikan tanggapannya. Jawaban dari kelompok penokohan sudah jelas dan benar. Ya, jawabannya sudah Jelas dan benar. menurut kelompok tema. Bagaimana dengan kelompok amanat? Jawaban dari kelompok penokohan sudah jelas. Ya, setelah kelompok penokohan mempresentasikan hasil pekerjaannya dan sudah ditanggapi oleh kelompok tema dan amanat, sekarang giliran kelompok yang terakhir, yaitu kelompok amanat. Ya, silakan kelompok amanat. Unsur pembangun cerpen. Tema: kesedihan dan kerinduan pada orang-orang yang disayang. Tokoh dan penokohan: aku. Unsur pendukung pada teks. Tema: entah apa yang membawa lemakku pada sosok Bapak yang tiba-tiba mendiami benakku. Tokoh dan penokohan: aku, lemah dan penakut. Kakak, aku masih takut dan benci hujan. Sampai saat ini, tahukah kakak, kalau aku selalu berharap kakak ada bersamaku di tengah hujan. Kakak, penyayang dan keras hati. Bukti pendukung pada teks. Kakak, aku menangis ketakutan dan kakak berusaha payah menenangkanku. Aku membenamkan kepalaku dalam pelukan kakak. Keras hati. Kakak bertahan pada prinsipnya, memusuhi Bapak sampai tak ada lagi di dunia. Bapak, penyayang dan bijaksana. Bukti pendukung pada teks. Bapak memelukku dan kakak bersamaan. Aku dan kakak dibiarkan berdua di teras rumah sebagai hukuman. Amanat: jaga dan sayangilah orang-orang kalian sayangi sebelum mereka meninggalkanmu. Bukti pada teks. Berikan. Bukti pendukung pada teks. Iya. Membuat saya harus berlinang air mata merindukan Bapak. Nah, berikan tepuk tangan dulu. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi tadi kelompok penokohan, kelompok amanat dan kelompok tema sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi Ibu memberikan penguatan bahwa kalian sudah bisa menyebutkan tema, penokohan dan amanat dari cerita yang berjudul apa tadi? Yang di LKPD. Bapak, kakak dan kakak. Bapak, hujan dan kakak. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah unsur pembangun cerpen meliputi tokoh, penokohan, dan amanat. Unsur pembangun cerpen meliputi apa saja? Tokoh, penokohan, dan amanat. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan selain unsur pembangun, ya? Tokoh dalam cerpen ada yang baik dan ada yang jahat. Selain itu, ada yang, kalau yang baik tadi disebut apa? Protagonis. Antagonis. Sedangkan yang jahat? Antagonis. Ada satu tokoh lagi. Tritagonis. Ya, jadi itu tokoh-tokoh dalam cerita untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyebutkan refleksinya? Manfaat mempelajari cerpen yaitu menambah pengetahuan sebagai pelajaran untuk kita. Ada nilai moral. Nah, jadi refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu unsur pembangun sebuah cerpen meliputi tema, apa lagi? Penokohan dan amanat. Ya, jadi dalam penokohan ada tokoh yang
baik, ya, jahat, dan satu tadi netral. Untuk pertemuan pada minggu selanjutnya atau pertemuan berikutnya, kita masih membahas mengenai unsur membangun cerpen, karena pada hari ini kita baru membahas 3 unsur pembangun cerpen, ya. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari memperoleh ilmu, memperoleh manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabri. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.